Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairullah. Saya dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin. Hari ini saya akan mencoba memaparkan salah satu materi dari TOT Manajemen Puskeskos SRT tahun 2021. TOT ini adalah tentang perencanaan dan pengembangan program sistem layanan rujukan terpadu. Dalam materi ini ada 3 substansi bahasan. Yang pertama adalah tentang konsepsi perencanaan. Yang kedua, berbicara tentang tahapan perencanaan dan program SLRT. Ketiga, adopsi inovasi dan difusi inovasi. Nah, dari tahapan perencanaan dan pengembangan program SLRT, nah kaitannya dengan tahapannya itu berbicara tentang persiapan, berbicara tentang pembentukan SLRT, kemudian sosialisasi, penyiapan dan pengembangan kapasitas SDM, implementasi, monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang adopsi inovasi dan difusi inovasi. Dalam substansi yang ketiga, di sana pembahasannya adalah pertama tentang adopsi inovasi tersebut. Yang kedua, tentang proses penerimaan motivasi dan atau proses adopsi inovasi. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang pembahasan perencanaan program. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang konsepsi atau pengertian dari perencanaan. Salah satunya adalah mengatakan bahwa perencanaan program adalah suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan semua stakeholder yang terkait, yang memusatkan pengetahuan, perhatian, pikiran, dan keputusan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tentu saja dalam hal ini, pada saat kita berbicara tentang perencana, tentu ada melibatkan stakeholder, melibatkan beberapa orang-orang. Nah, tentu saja adalah ada kerjasama di sana, ada unsur tujuan yang ingin dicapai, ada waktu yang ingin dicapai, dan tentu saja adalah dalam kaitannya perencanaan program, tentu sasaran efektif dan efisien itu perlu diperhatikan. Yang kedua, berbicara tentang filosofinya. Apa filosofi perencanaan program? Pada saat kita berbicara tentang filosofi, tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Bagaimana kita bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan. Dalam hal ini adalah kebutuhan yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan program tersebut. Tentu saja adalah program sistem layanan rujukan terpadu. Kemudian bagaimana membantu dirinya sendiri. Nah, tentu saja diharapkan di sini adalah bagaimana orang yang mendapatkan masalah, orang yang punya masalah, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri dengan membantu dirinya sendiri. Kemudian filosofi yang ketiga adalah masyarakat sasaran adalah sumber daya terbesar. Artinya bagaimana? Pemahamannya adalah sasaran kita itu adalah orang yang punya potensi. Nah, tentu saja adalah yang punya potensi ini harus diberdayakan, ditingkatkan kompetensinya, ditingkatkan kemampuannya. Nah, ini ada unsur kerjasama. Yang kemudian yang terakhir adalah mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir. Nah, tentu saja dengan program-program yang ada di dalam perencanaan ini adalah titik akhirnya adalah bagaimana perubahan perilaku. Kalau dulu orang yang punya masalah sangat tergantung dengan orang lain, nah sekarang bagaimana kalau dia punya masalah, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Disinilah titik pentingnya dalam kegiatannya adalah perubahan sikap, perubahan perilaku yang penting sangat, ya. Nah, perencanaan program yang baik. Nah, tentu perencanaan itu adalah bagaimana kita menyusun perencanaan program yang efektif dan efisien tadi. Pertama, dilakukan analisis data.
Nah, tentu saja dalam melakukan analisis data ini adalah data-data yang telah dikumpulkan perlu dikaji. Apakah ini datanya benar-benar objektif atau tidak? Apakah data ini benar-benar data lapangan atau tidak? Dan ini yang harus dianalisis sehingga pada saat kita berbicara tentang kegiatan tersebut akan tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah jelas dan tegas. Artinya pada saat kita membuat suatu perencanaan program, perencanaannya harus jelas, harus terinci, ya, harus benar-benar tepat sasaran. Kemudian pemilihan masalah berlandaskan kebutuhan. Artinya masalah yang dijadikan perencanaan di dalam program adalah benar-benar yang menjadi kebutuhan klien kita, kebutuhan konsumen kita, kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kegiatan tersebut. Pekerjaannya harus jelas. Kemudian tentu saja prosesnya harus saling berkelanjutan. Ya. Kemudian yang sangat penting sekali adalah proses koordinasi. Artinya perencanaan program ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja, harus melibatkan sinergitas, harus ada koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Nah, sehingga pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan secara keseluruhan, secara komprehensif. Kemudian yang terakhir yang sangat penting adalah evaluasi proses dan hasil. Sejauh mana program kegiatan yang telah kita susunkan kemudian dilaksanakan di lapangan, prosesnya bagaimana? Apakah prosesnya sesuai dengan rencana yang sudah kita lakukan atau tidak? Nah, itu kita nanti mengetahui prosesnya bagaimana. Kalau tidak terlaksana, hambatannya apa? Kalau terlaksana, nanti yang menjadi penunjangnya apa? Ya, kemudian evaluasi hasil juga perlu dilaksanakan. Ya, itu ada beberapa hal yang terkait bagaimana kita menyusun perencanaan program yang baik. Kemudian selanjutnya rekan sekalian, kita akan lanjutkan materi di substansi yang berikutnya, yaitu materi tentang tahapan perencanaan dan pengembangan sistem layanan rujukan terpadu. Nah, di dalam tahapan perencanaan ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama adalah langkah persiapan. Nah, tentu saja pada tahap yang pertama persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem layanan rujukan terpadu. Pertama, melakukan kajian. Nah, kajian dalam hal ini adalah bagaimana melakukan inventarisasi dan analisis. Apa saja yang diinventarisasi dan dianalisis? Pertama adalah program dan inovasi. Tentu adalah bagaimana program yang terus berkembang, terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian kelembagaannya. Kemudian pengelolaan data, bagaimana data ini bisa diolah, dikaji, dan dianalisis. Regulasinya juga harus disiapkan. Yang kedua, bagaimana merancang perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras di sini adalah hardware-nya, artinya penunjangnya, apa yang harus kita siapkan. Kemudian perangkat lunak adalah software-nya, atau soft copy programnya apa saja yang harus disiapkan. Ini adalah beberapa hal yang menjadi titik penting dalam tahapan-tahapan perencanaan program, termasuk struktur dan kelembagaan. Jadi kita tadi sudah bicara tentang tahapan yang pertama tentang persiapan. Yang kedua berbicara tentang pembentukan sistem layanan rujukan terpadu. Bagaimana dari tahapan pertama kita melakukan persiapan, kemudian masuk tahapan yang kedua, membentuk SLRT. Nah, tentu saja pada saat kita berbicara tentang pembentukan SLRT, pertama adalah legalitas. Harus adanya legalitas. Dalam hal ini adalah regulasi. Ya, aturan hukumnya, dasar hukumnya apa? Supaya sistem layanan rujukan yang kita bentuk itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tata kerja atau
organisasi, struktur organisasi yang disepakati. Tentu saja adalah tata kerja di sini adalah mekanismenya seperti apa, tusinya seperti apa. Setiap orang tentu punya tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, tersedianya sarana dan prasarana. Itu sangat penting sekali yang harus dilakukan. Contoh semuanya harus punya tablet yang berbasis Android, ya. Ada aplikasi yang berbasis web. Ada dashboard yang berbasis web, ya. Ada pendukung yang diperlukan. Kemudian tahap sosialisasi. Nah, ini penting sekali pada saat kita berbicara tentang program, pada saat kita bikin perencanaan harus ada tahapan-tahapan sosialisasi. Karena sosialisasi di sini sangat penting kaitannya dengan capaian kita, ya. Nah, apa yang dilakukan dalam sosialisasi? Pertama adalah sasaran sosialisasi. Sasaran kita siapa? Program ini harus kita penting sekali di dalam tahapan perencanaan. Kemudian materinya apa saja? Artinya materi sosialisasi itu apa saja? Kemudian yang ketiga adalah siapa yang melaksanakan sosialisasi ini, ya. Jadi sosialisasi ini penting sekali, harus ada penugasan. Siapa yang melakukan ini, materinya apa, sasarannya siapa, dan pendekatannya kepada siapa. Ini ada beberapa tadi tahapan-tahapannya, ya. Tahapan keempat, penyiapan dan pengembangan kapasitas SDM. Nah, dalam hal ini tentu saja adalah sumber daya manusia memegang peranan penting. Karena bagaimanapun program itu disusun dengan baik, kalau sumber daya manusianya tidak menunjang, tentu adalah ini menjadi salah satu hambatan. Nah, tentu saja sumber daya manusia ini perlu ditingkatkan terus kapasitasnya, perlu didorong terus kemampuannya, sehingga mereka pada saat bekerja, pada saat di lapangan bisa bekerja secara maksimal. Kemudian tahap kelima adalah implementasi. Nah, tentu saja dalam tahap kelima ini adalah bagaimana nantinya implementasi kegiatan ini bisa terjangkau, ya. Pada saat di lapangan ada pengaduan di masyarakat. Nah, tugas teman-teman di lapangan adalah bagaimana melakukan penanganan masalah tersebut. Kemudian dari penanganan informasi dilakukanlah rujukan, dilakukanlah pendampingan di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah hal-hal yang sangat penting sekali. Setiap kegiatan perlu dilaksanakan monitoring, perlu dilakukan evaluasi. Sejauh mana capaian-capaian ini bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, ya. Tentu kita ingin mengetahui faktor pendukungnya apa, faktor penghambatnya apa, apakah masalah ini mengalami hambatan atau tidak. Nah, tentu yang ketujuh adalah perluasan dan keberlanjutan. Ini sangat penting dilakukan agar SLT ini ada perluasan, ada keberlanjutan di dalam kegiatan tersebut. Teman-teman sekalian, kita masuk pada substansi yang ketiga, yaitu adalah adopsi inovasi dan difusi inovasi. Nah, pada saat kita berbicara inovasi tentu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang bersifat kreatif. Bagaimana program yang ada bisa dikembangkan, ya. Tentu ada beberapa hal. Pertama, terkait inovasi, pemahamannya adalah sebagai sesuatu yang dirasakan baru, artinya sesuatu yang baru oleh individu dan masyarakat. Artinya kita melakukan sesuatu gerakan, melakukan kreativitas, sesuatu ciptaan yang baru, yang tentu saja adalah yang baru dirasakan oleh masyarakat. Tentu saja adalah bagaimana kreativitas ini tentu mempunyai nilai manfaat yang luar biasa, ya, bisa diterima oleh semua masyarakat. Kemudian tahapan adopsi inovasi menurut Mardikanto tahun 1991, tahap pertama adalah awareness, artinya adalah membangun kesadaran kepada orang lain, baik diri kita sendiri maupun teman sejawat kita. Kemudian melakukan tahap interest, minat, mulai tumbuh minat akan melakukan inovasi. Artinya membangun motivasi untuk membangun inovasi tersebut. Kemudian yang ketiga, tahapan evaluasi, artinya penilaian terhadap baik atau buruknya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya, ya, dari inovasi tadi. Kemudian tahap yang keempat, tahap trial,
atau mencoba dalam skala kecil untuk meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan dalam jumlah yang besar. Artinya trial di sini adalah kita mencoba melakukan uji coba terhadap apa yang sudah kita lakukan kegiatan inovasi tersebut. Kemudian yang kelima, tahapan adoption atau menerima, menerapkan dengan penuh keyakinan. Artinya sesuatu yang sudah kita lakukan dengan kreativitas, inovasi dan lain-lain harus kita coba terapkan di lapangan. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi perencanaan program dalam hal kaitannya dengan sistem layanan rujukan terpadu. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang lumayan lama ya, 7JT itu bisa nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman di lapangan untuk bisa melakukan adaptasi, melakukan praktek-praktek di lapangan untuk melakukan inovasi masih di lapangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.